Baik, nama saya Ignatius Bareza, NIM 1910416854, kelas A1 pagi, jurusan Manajemen, semester 5, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SE MM, yaitu proses pembelian dan kepuasan konsumen. Keputusan pembelian seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih: belanja online atau belanja di toko, membeli merek nasional atau membeli merek internasional, membeli produk atau memakai jasa, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Pengambilan keputusan konsumen model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsang tanggapan atau stimulus respon model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku pasar konsumen sebagai keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Ini adalah model pengambilan keputusan konsumen dari input internal, proses output. Model keputusan yaitu 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pandangan ekonomi. Model ini disebut teori manusia ekonomi untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi. Seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu memberi peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. 2. Pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga, pandangan kognitif, yaitu sebagai pengolah informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi berbagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika mereka bahwa sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. Yang keempat, pandangan emosional, yaitu keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan yang emosional tidak rasional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan keputusan produk emosional adalah keputusan yang sangat rasional. Perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Yang A, pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek. Yang B, pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihatkan perbedaan di antara berbagai merek. Yang C, perilaku sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Dalam beberapa situasi, mereka mungkin mencari informasi tambahan. Dalam situasi lain, mereka hanya meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Berikutnya, tipe-tipe perilaku pembelian. Yang pertama, pembelian yang terencana adalah pembelian terencana dalam artian sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibeli. Misalnya, sebelum pergi ke supermarket,
sudah diputuskan untuk membeli sebuah jeruk. Kedua adalah pembelian terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk produk tertentu tapi belum memilih brand yang mana. Yang kedua, pembelian tidak terencana, angel and black will, yaitu mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang buah tanpa direncanakan sebuahnya. Cobb and Hire mengklasifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. Yang A, pembelian karena teringatkan, B, pembelian produk yang berhubungan, yang C, impulse purchasing. Kepuasan konsumen. Pendahuluan keputusan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba baik ataupun nirlaba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama kualitas produk, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga emosional, yang keempat harga, dan yang terakhir biaya. Dimensi kualitas produk, yang pertama performance atau daya tahan, yang kedua futuris, reliabilitas, konfirmasi, daya tahan, serviceability, estetika, persepsi kualitas. Komponen kepuasan konsumen, yang pertama respon, tipe, dan intensitas kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Yang kedua fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Yang ketiga, waktu respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas yaitu yang pertama, layar terhadap produk, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Yang ketiga, perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Elemen kepuasan konsumen, yang pertama expectation, yang kedua performance, yang ketiga comparison, yang keempat confirmation, yang kelima discrepancy. Strategi kepuasan konsumen, ada dua strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen, yaitu strategi menyerang bersifat agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam arti memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Yang kedua, strategi defensif atau bertahan, strategi mempertahankan yang sudah ada, dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki. Macam-macam jenis kepuasan konsumen. Yang pertama, kepuasan fungsional, kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Yang kedua, kepuasan psikologikal, yaitu kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model dikonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, diskonfirmasi positif. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Yang kedua, konfirmasi sederhana. Produk berfungsi seperti yang diharapkan. Yang ketiga, diskonfirmasi negatif. Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan berdasarkan emosi spesifik terhadap penyediaan jasa dan minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa yang bersangkutan. Yang pertama, demanding customer satisfaction. Yang kedua, stable customer satisfaction. Yang ketiga, rising customer satisfaction. Yang keempat, stable customer dissatisfaction. Yang kelima, demanding customer dissatisfaction. Pengukuran kepuasan pelanggan,
mengidentifikasikan 4 metode yang mengukur kepuasan pelanggan, yaitu complaint and suggestion system atau sistem keluhan dan saran. Yang kedua, pembeli bayangan. Yang ketiga, analisis konsumen yang beralih. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan.